Yes, DJ. Kayaknya wis rekam ki, Pak. Wis Nyuruh mencet pelan. Ya wis. ngerekam apa? Wis. Halo guys, mendekat padaku. Saya budek, kupingnya sampai budek. Bedek nawa, Pak? Aku itu kemarin upload smash, Iya. padahal nggak niat upload. Tapi kok malah ramai banget yang tanya. Saya sampai budek. Nanya gimana sih gigi smash biar nggak ngemis. Aduh, itu di channel lain banyak yang bahas ini gitu loh. Kenapa kok tanya ke saya gitu? Apa kalau saya yang jelasin lebih mudah dipahami ya? Bagaimana sih maksudnya? Mungkin, Lihat Pak. guys, kalian bisa lihat itu ditonton aja itu. Mana lihat? Mana mesin smashnya itu belara-belara bengkelek. Gak ada mesin smash. Oh, dari jual mesinnya lah. Bikin konten tentang smash. Emang kalian cinta smash apa? Hah? Sebegitu cintanya kalian sama Suzuki Smash? Smash kan sedikit irit, Bos. Wah, jika sitir sore zaman saya kiki motor matic kabeh. Motor gede-gede kabeh. Masih mainan smash. Bermasalah lagi motornya, banyak trouble-nya. Yang giginya ngemis lah, yang pas nelengnya dimasukin 2 masuknya 4 lah. Ya kan? Rata-rata kayak gitu kan? Iya benar sih. Aduh. Gimana ya? Apakah saya harus membuka lembaran lama untuk membahas ini semua untuk kalian? Aduh, jangan. Oke guys, itu tadi hanya sekedar acting ya. Jadi malam ini saya ingin coba memberikan tips untuk kalian bagaimana sih trik smash saya ya. Marso pernah coba smash saya dulu. Apa ada ngemis giginya? Dilihat. Aman Jaya Sentosa. Sebenarnya untuk mengatasi masalah transmisi pada motor smash itu banyak sekali faktornya yang membuat kegagalan pada sistem transmisi motor smash. Banyak banget. Tapi kali ini kita akan bahas dari luar aja dulu. Jadi dari sisi bak kopling dibuka, rumah kopling dibuka, di situ akan kelihatan. Masalah pertama, biasanya nanti kalau kalian sudah sering main buat balapan, itu akan timbul masalah kedua, yaitu apa? Kalian harus belah crankcase-nya. Seperti itu. Oke. Sekarang saya ingin tanya sama kalian. Kalian nanya sama saya 1, saya kasih pertanyaan 2. Kalian mau sampai mana? Saya ikutin. Tulis di kolom komentar mau seperti apa. Oh, kemarin ada yang nanya masalah Om itu perbandingan gigi rasio smash-nya pakai berapa. Aduh, sekedar ingin tahu atau ingin nyontek? Kalau nyontek mending jangan, tapi saya kasih tahu. Tapi kalau nyontek mendingan gak usah, karena apa? Belum tentu pas untuk motor kalian. Berulang kali saya bilang. Terus nokennya pakai apa Om? Durasinya berapa? Ininya berapa? Aduh, saya kasih tahu tapi jangan dicontek. Sekedar tanya boleh, tapi ingat jangan dicontek ya. Kemarin sudah banyak yang terlanjur saya bikin kerkas, contek itu kerkas. Aduh buset. Ya kalau kenceng syukur alhamdulillah, kalau nggak kenceng saya dibilang ngayal. Enggak juga, motor saya buktinya kenceng gitu loh. Yang saya khawatirkan itu tidak cocok dengan spek kalian. Itu yang dimaksud. Oke, kalian bisa lihat situ diajak jalan-jalan. Mana ada mesin smash, coba lihat. Diajak muter-muter. Nih ya, Nggak ada smash. mesin Satria. Ini mesin apa nih, copotan bodol-bodol kayak motor balapnya, motor Fish Air. Oke, blok Fish Air bekas tune up. Oke, sing anyar. Nggak ada guys. Tuh apa tuh, blok up bambu. Tuh Fish Air tuh, jangan bareng-bareng ya guys. Ada. Oke, apa ke? Fish Air Satria. Fish Air mulai ke.
keras. Waduh guys. Oke. Buring apa ki? No, buring bodol. Nggak ada mesin semesnya. Terus gimana? Saya harus bikin tutorialnya. Saya harus ngasih tahu caranya. Oke, saya kasih tahu. Oke, ikuti saya. Ya, yang nonton ikuti saya. Prok. Bim salah bim. Prok domongi. Oh iya, prok. Biasa lebih jadi apa? Coba guys, kalian juga sudah prok belum? Saya tahu kalau kalian belum itu ketahuan langsung. Kalau kalian nggak ikhlas bilang prok bim salah bim, mesti ini gagal. Coba buka Bim salah bim. Ketahuan. Kalian mesti di-skip. Kalian mesti nggak ikhlas ini bilang bim salah bimnya. Ulangi. Tutup maning lah. Sing bener ya, sing ikhlas ge udah gagal. Prok bim salah bim. Alon-alon. Mana lihat alon. Iya. Ya, itu dia guys mesin semesnya. Fish air, Bro. Fish air ki gobel. Tutup pening. Salah kowe. Tutupi wis sing bener saiki. Prok bim salah bim. Ayo kowe. Damu. Prok. Bim salah bim. Wes, dadi. Oh, kentir. Oh, gemblung. Oke guys, mesin semes sudah ada di sini. Oke. Sorry tadi guys kalau kelamaan ya, karena sebenarnya kita udah ngantuk banget ini. Kalian juga harus ngerti kita ya. Kita bikin video juga kita juga manusia, bro. Capek apa, jadi kita butuh hiburan. Kalau mungkin video-video kita ada yang kurang berkenan ya maafkan. Paling tidak kita kan bikin video daripada kalian cuman komen gitu loh. Jadi makanya belajarlah saling menghargai saat Anda melihat channel atau saat Anda melihat hasil karya orang lain, maka kalian pun akan dihargai entah oleh siapapun ya. Oke, kita akan coba bahas gimana sih mesin semes memiliki trouble apa saja. Nomor 1 adalah di bagian sistem transmisi yang suka ngemis dan suka loncat giginya. Betul? Kalau kita bermain semes itu bukan hanya sekedar giginya ngemis dan loncat, giginya rontok terus. Aduh. Tapi ya makanya saya bilang, mau sejauh apa dibahas tentang ini? Ya, kalian tanya 1, saya kasih tanyaan 2. Itu terserah kalian mau sampai mana. Oke, kita akan bahas dulu tentang bagaimana sih semes yang ngemis terus. Oke, pertama kita akan bongkar di bagian blok koplingnya. Oke. Tuh guys, saya skip videonya. Saya sambil makan roti bakar tuh guys. Tuh, asik. Blok kopling sudah dibongkar. Nah itu dalamannya. Kalau ada yang tanya kemarin, Om balancer pakai berapa? Aduh, ini nggak usah dipikir lah. Saya pakai balancer berapa lah. Karena apa? Ini udah mesin sisa-sisa guys, bukan yang dipakai balap dulu waktu cc-nya masih 186. Sekarang udah nggak ada cc-nya segitu. Kalian bayangin aja stroke 55, piston 59, kalian hitung sendiri. Ketemunya nggak mungkin sampai 180. Paling-paling cuman ketemu 150-an, 157 mungkin. Action. Oke. Nih lihat. Ini sudah dibongkar. Nggak usah tanya bagaimana Om caranya bongkar. Aduh, bongkar aja lah. Nggak usah ragu-ragu. Kalau bersama kita itu nggak usah ragu. Fine. Nggak usah takut salah. Bengkel masih pada buka. Kalau kalian riset salah nggak bisa masang, bawa ke bengkel. Gampang. Jadi nggak usah takut guys. Oke, mungkin saya dan Marso terkesan songong dalam berbicara. Sebenarnya tidak. Ini hanya tuntutan peran, seolah-olah bahwa ini tuh kalian jangan takut riset apapun ya untuk sepeda motor kalian. Mumpung masih hidup guys,
Kalau takut-takut terus mau ngapain? Besok kalau kalian sudah sakratul maut terus kepengen morting, aduh kepengen bubut noken, aduh terlambat. Mumpung masih sehat. Oke, inilah apa yang disebut sistem transmisi dalam motor smash, yaitu berarti ada as coupling, ada as gear, ada rasio primer ini, ada rasio sekunder yang as gear ini. Nah, di sini nih yang bintang ini di dalamnya pasti ada shift drum, ya, apa namanya, botolan ya. Ada contoh botolan, so itu yang punya VCR nggak apa-apa situ. Masih. Oke, botolan ge. Nah, gila. Ini namanya drum shift ya. Setiap motor berbeda-beda, tidak sama ya, baik punya smash, punya shogun, punya apalagi ya, tidak sama. Mungkin mirip tapi berbeda karena dari pabrik sudah di desain sendiri-sendiri ya. Desain sendiri-sendiri. Terus perubahan seperti apa sih yang dilakukan di mesin smash ini, atau mungkin untuk mesin-mesin kalian di rumah yang masih senang bermain dengan smash? Saya menghargai kalian yang masih mainan smash karena ya sebelum ada injeksi, sebelum ada macam-macam, kalian kan pasti kenal motor ini. Oke, ini as primer, as sekunder. Nah, di sini ada apa namanya, as persneleng ya. As persneleng, kalau ini sudah dimodif, sudah dilas. Kelihatan enggak sih itu? Kelihatan jelas ya. Sudah dilas, jadi pergerakan yang ini dengan yang ini itu sudah bareng nih, Le. Tuh, sudah bareng tuh. Oh iya, udang. Nah, tadinya kan enggak, harus yang ini kan, harus pernya harus ke sana dulu, kemudian ini menyentuh ini, baru ini narik. Cetek, ini udah enggak. Oh, untuk apa dilas gitu, Om? Ini biar pergerakannya tidak terlalu dalam transmisinya. Cekluk, bukannya cekluk, karena koplingnya sudah dirubah ke kopling manual. Seperti itu. Terus apa sih sebenarnya menyebabkan ngemis? Nih, tak kasih tahu. Satu, ya. Ya. Ini. Apa jenenge? Ini namanya stopper. Ya stopper buat apalah. Pokoknya ini. Kalian lihat sini ya, saya buka dulu. Jangan di-skip, nanti ketinggalan. Nanti nanya lagi, pusing. Oke, ini adalah stopper. Ya. Stopper. Dan ini memiliki per stopper. Siap. Oke. Fungsinya ini adalah untuk pada saat gini. Ini terlepas dulu. Oke guys, jangan skip lagi, nanti ketinggalan lagi. Nah, fungsinya ini pada saat ini ditarik, gitu kan? Ini kan awalnya gitu. Siap. Pada saat ini ditarik, ini pasti akan ngeper ke sana. Set. Nah, begitu di sini dia kan udah turun. Dia akan memposisikan gigi bintangan ini terhadap stoppernya. Klek. Seperti itu. Ya. Oke. Berarti per ini harus keras. Per bawaan smash ini kurang keras dari pabrik, sehingga dicarikan per mungkin punya shogun, mungkin punya apa, pokoknya intinya yang bentuknya sama tetapi dia lebih keras. Siap. Yang kedua, jika kalian tidak berhasil mencari per ini baru dari stopper loh guys, per stopper masih banyak ini. Jadi kalau kalian nyekip auto modar kalian pokoknya. Nih, ini masangnya begitu. Ini ya, kait ini. Ya. Dimasukin situ. Siap. Di situ. Terus ini dibaut situ. Ini situ.
Yang ini nempel situ. Seperti itulah. Oke. Salah satunya itu satu ya. Nah, diem dulu nih. Ini kan begini. Kalau ini masih kurang keras, kalian tidak berhasil mendapatkan per pasang di belakang. Maksud. Jangan pasang di pas apa gue jenengane lubangnya kenop. Jangan pas lubangnya. Otomatis dia akan lebih kaku, lebih keras, lebih pernya seolah-olah terasa manteng banget. Bahasa Indonesianya apalah. Ini kayak gini nih. Tuh, masangnya di situ. Tak fokus kan. Bukan di situ. Siap. Ini standarnya masangnya di sini. Siap. Karena ini pernya saya sudah ganti, tapi saya lupa pakai motor apa. Intinya kalian cari ininya lah. Punya Shogun atau punya apa saja, mirip-mirip kok pernya, bentuknya kayak gini. Cuman cari yang lebih keras. Kalau kalian nggak berhasil per ini, cara gampangnya taruh di sini. Kasih coakan sedikit biar dia nggak lari-lari. Siap. Di situ ya, kasih pakai gerinda nih. Sedikit biar dia turun di situ. Agak masuk sedikit. Itu sudah lumayan banget mengakali pernya agar lebih kaku, agar lebih keras. Ini contoh saya pasang di belakang, bukan di lubangnya. Otomatis dia akan lebih kaku dan keras. Oke, perhatikan. Siap. Ya, per ini sudah tidak duduk di situ, tapi duduk di belakang. Berarti ini kan akan sangat keras, sehingga pada saat ini berjalan maju, dia akan cepat untuk memposisikan tuh. Ya. Sehingga ini memodifikasi pernya lebih keras adalah agar pada saat kalian ganti gigi nih, nambahi glek ya, ini tidak maju terlalu jauh, tidak maju 2 gigi, pasti satu-satu. Karena apa? Pernya cepat balik untuk memposisikan dia berada di gigi yang benar. Ceklek satu. Maksud banget. Ya tuh, sangat cepat. Ini seolah-olah lagi ditarik nih. Klak. Dia biar nggak loncat-loncat. Semes ada yang giginya loncat-loncat masalahnya. Dari gigi 1, maksudnya masukin gigi 2, masuknya 3. Iya. Pernah mau masuk 3, masuknya 4 gitu loh. Siap. Dari sini. Ya, yang kedua giginya suka ngemis. Siap, ya ngemis tuh. Dari mana ngemis? Nih, saya tahu. Ini sudah ya tentang per ini ya. Ini untuk mengatasi yang giginya sering loncat. Sekarang giginya yang suka ngemis. Maksudnya ingin masuk ke gigi 2, tapi nggak nyantol, seperti nggak nyantol. Cekluk, baru masuk. Ini gara-garanya. Nih lihat, kalian lihat ini ada bintangan ini ya. Siap. Di bawah bintangan ini saya buka. Apa sih bintangan bahasa Indonesia? Gigi matahari ya. Ya udah, itulah gigi matahari. Tuh susunannya. Tuh. Oke. Nah, kalian lihat ini. Perhatikan. Posisinya seperti ini. Nih. Tuh. Ini persneleng akan menarik si cakar. Cek. Saat dia nempel, cek. Iya. Kemudian di gigi, klek. Dia akan masuk. Nanti tuh. Iya. Tuh. Ya tuh. Shit. Ya.
ngelasit karo flash. Nah, ini untuk pasang. Padang. Tuh. Set, nih lihat. Ini yang bikin ngemis. Jadi pergerakan si ini ke sana nambahin gigi. Ini kan kalau ke sana berarti giginya nambah. Kalau ke sana giginya ngurangin. Kadang-kadang dikurangin juga, dia ngemis, ditambahin dia ngemis gara-gara apa? Ayo bahas mani. Apa? Nih. Ini ada coakan. Ini coakan. Ya. Kamu ambil cangkarnya VCR. Cangkarnya VCR ya. Oh, ya. Nih. Nih guys, ya setiap motor itu pasti ada beginiannya guys. Ya, ini namanya cakar, berfungsi untuk menarik drumstick untuk berputar dan menyebabkan gigi-gigi susunannya itu berubah. Ya, ini cakar. Perhatikan ini, coakan ini dengan coakan ini. Coakan ini dengan coakan ini, smash itu paling sempit. Maksudnya sempit. Oh iya. Misal di sini 2 cm, 2,5 misalnya, yang ini hanya 2,3 gitu loh. Oh iya. Kenapa kok lebih sempit kok berakibat ngemis? Gini. Pada saat kalian neken persneleng, cegluk. Ini pergerakannya jadi seolah-olah jauh banget. Ya. Maksud nggak? Ora. Gini loh. Kamu bayangkan di sini. Kalau coakannya segini, dengan kalau coakannya agak mundur di belakang sedikit. Nah ini, segini udah habis. Iya kan? Tapi karena dia pergerakannya jauh, persnelengnya, sehingga apa? Dia seolah-olah masih kedorong lagi ke depan. Iya. Sehingga giginya itu nggak pas masuk. Ini udah masuk. Nah, ini udah masuk. Tapi ininya masih kepengen maju loh, ininya loh, karena coakannya terlalu sempit. Oh iya. Sehingga dipaksa untuk begitu loh. Akibatnya apa? Pada putaran tinggi. Miss. Modifikasinya itu ini. Kalian tahu lah mis gigi kalian ya kayak apa ya, kayak gitulah. Oke. Modifikasinya adalah ini. Nah. Nih. Kita bandingan aja sama punya VCR. Tuh. Bentar, Pak. Tunggu, Pak. Ini smash, ini VCR. Iya. Nih, Bentar. jarak smash itu terlalu sempit. Wis. Ya, wis. Ini smash, ini VCR. Ya. Tuh. Oh iya. Ngerti? Ya maksud. Gimana modifnya? Dicoak lagi. Dicoak lagi. Iya, kira-kira 0,5 aja udah cukup lah. Coaknya pakai apa om? Astagfirullah. Nih kalian bisa pakai tuner yang kecil bisa, atau beli kikir bulat yang kecil, kalian kikir bagian sininya. Bagian mana nih om? Gimana nih pak? Nih. Si toko bisna. Tuh, nggak kelihatan. Udah, gitu lang. Nih, lihatnya dari depan situ. Bentar, aku fokusin. Oke ya. Oh iya. Ngerti? Lebih. Ora, kowe tak mau takon apa kowe? Endine sing dicoaki? Iya, ya dicoaki. gue. Oh iya ya, kelihatan banget guys nih, guys yang sebelah kanan ya guys. Yang sebelah sini ya kelihatan batu. Kanan kiri sama dibikinnya, bukan kanan kiri. Iya. Kanan lebih atau kiri lebih. Siap. Oke ya, ada pak. Intinya didalemin, coakannya itu didalemin guys. Ya. Untuk apa?
Biar sih, karena gini ya, ini smash nih. Kalau ininya sempit dan di sini ada pin ini nih, ya, posisinya segitu. Pada saat ditarik, glep, seolah-olah kan maju banget nariknya. Tapi kalau ininya cowoknya lebih dalam, kan tidak terlalu maju. Iya benar. Sehingga giginya pas. Siap. Kalian hanya modal kikir doang, ini dikikir bisa, dicuner bisa. Oke. Itu satu yang bikin ngemis. Ini pasti gara-gara ini. Nih, ini gue jadi thumbnail. Gigi smash ngemis. Yang lama biar jadi thumbnail. Oh gitu ya. Oke. Terus yang kedua, nih. Ini namanya pir cakar radio. Buat pir rambut jeruk. Ya, ini namanya per cakar tuh. Ya. Kalau ini sudah lemes, ya. Kalau ini sudah lemes, biarpun dicowak, ya tetap ngemis. Smash nggak ngemis kalau masih baru dari dealer, karena apa? Pernya masih kenceng. Lo berarti bisa dong om ganti per doang? Tidak bisa kalau udah tua. Coak aja ininya. Kok tidak bisa om? Ya mungkin karena dalamnya gigi rasionya apa semua kan spelengnya udah longgar. Ada ya. Jadi kalian harus modif ekstra, yaitu ini makan aja setengah mili, yang ini setengah mili. Siap. Yang kedua pernya ganti pakai apa saja, intinya lebih keras daripada standarnya. Siap. Nih kalau kalian tidak percaya, ini punya Fish Air nih, lihat nih. Ya, pernya gede banget nih. Pernya luar biasa. Ini punya smash saya udah diganti ini pernya guys. Coba kalian cek punya kalian di rumah. Seperti ini atau enggak? Oke. Enggak usah harus pakai Shogun. Oh iya, tanya nanti. Om ganti pakai per apa? Aduh, apa saja. Saya jujur lupa ini pakai per apa. Intinya jaraknya pas ya. Terus ini kenceng. Ini kalau di sana berat guys. Fungsinya untuk apa nih? Sini. Kembali lagi. Ya. Ini akan ada penekanan ke atas guys. Kalau per ini. Sehingga pada saat ini persnelengnya ditambah. Gila. Tuh lihat. Tuh. Mati nggak? Kelihatan nggak pernya? Kelihatan. Tuh kan dia. Tuh. Orang gampang nyantol gitu loh maksudnya. Kalau ininya lemes kan suka ketinggalan. Ininya sudah dimasukin ini baru gitu. Jadinya persnelengnya kosong. Ngerti nggak? Udah dimasukin, persnelengnya kosong. Dimasukin lagi kosong karena apa? Ininya lemes. Karena lemes. Siap. Oke. Sekarang kamu yang nyuting barusan. Kamu ada bingung di mana yang mungkin saya ngomongnya agak nggak jelas. Mungkin juga mewakili yang lain. Coba diperjelas biar yang lain jadi tambah jelas. Udah cukup Pak. Aku mewakili teman-teman ya, insya Allah mudeng Pak. Udah mudeng Pak. Karena batasannya paling orang mudengan ya. Iya. Jadi anggap mudeng berarti jelas. Iya jelas. Kedua, ini guys, bintangan. Yang ketiga ya, bintang ini. Lihat, jos dia nempel di situ. Pada saat ini ditambah giginya, jos, ini kan jaraknya pendek banget guys, kurang dalam. Ngerti nggak? Jadi pada saat ini cakar tidak berhasil alias kejauhan, gedek sana, ini bisa loncat ke sana nih, dapatnya di sini, bukan, ini harusnya ke sini. Tapi karena ini terlalu jauh, di dalam giginya ke dorong, akhirnya dia nggak ke sini, langsung loncat ke sini. Mas. Maka dari itu agar dia tidak loncat, ini harus kasih per yang responsif banget, sejuk gitu loh. Meskipun ini bergerak cepat, tetap ketangkep sama ini. Masuknya ke situ, nggak masuk ke sini.
nggak kayak gitu, tapi karena ininya Karena itu pernya keras. Oke, yang kedua ini, yang ketiga ini, bintangan ini biasanya dimodif, dibikin lebih dalam, tapi itu susah. Coba kalian cek kalau nggak salah itu punya Shogun atau punya apalah. Kayaknya agak-agak sama. Kalau nggak salah, kalau saya lupa masanya guys. Dulu saya modif sampai hancur ini ya guys, jauh-jauh banget. Oke, kita lihat bintangan punya official nggak pakai bintangan ya? Pakai bintangan. Apa ya? Yang pakai bintangan tuh apa? Karisma, Satria. Kamu undang di Nggak tahu di mana lah. Intinya bintangannya ini terlalu cetek. Jadi ini kurang dalam ke sini nih. Ini kan begini. Iya, maksudnya ini Nah, ini kurang dalam segitu. dalaman itu. Jadi kalian harus bentuk lagi, tapi itu susah. Tapi itu nggak perlu. Selama kalian ganti ini, ganti per, modif cowakannya, digeser lagi setengah milian, sudah cukup. Kemudian ganti per ini, itu sudah cukup. Kalau ini nggak perlu. Siap. Oke, itu baru kasus ngemis edisi 1. Kalau nanti kasus ngemis edisi 2, itu akan belah mesin. Mesin dibelah. Jadi kalian akan melihat susunan gigi rasio primer dan sekunder. Seperti apa gigi-giginya yang mirip dengan motor lain. Tapi untuk yang kedua ini yang berada di dalam mesin, yaitu triknya sama dengan motor yang lain. Jadi kalian pernah lihat atau pernah dengar tentang rasiomatic, modif rasiomatic. Ambil gigi rasio, seset, takar. Cakaria. Terus yang primer. Oke. Corok. Asu sama corok, sama as takarnya. Cakar. Oke, ini adalah bahasan yang kedua, seolah-olah ini mesin sudah dibongkar. Siap. Tapi saya tidak bongkar. Semua motor itu sama isinya ya kayak gini lah. Jangan bayangkan bentuknya, bayangkan apa jenengannya. Prinsip kerjanya itu sama semua motor. Ada giginya, ada giginya. Cakar. Ada cakarnya. Ya. Ada as cakarnya. Ya. Ya. Kalau 4 percepatan biasanya asnya 1 tok, cakarnya 2. Kalau 5 atau 6 biasanya 2 asnya, cakarnya yang sini 2, sini 1 gitu. Siap. Biasanya gitu. Terus apa yang membuat giginya sebenarnya di dalam itu tidak bikin ngemis, cuman bikin rontok. Karena apa, Pak? 1, nih cakar ini nih, di bagian sini kalian harus cek selalu dia sudah aus atau belum, karena ini bergesek dengan gigi itu. Bentar. Ini kan gigi muter, Ya. ini kan diem. Tuh ini kan muter nih. Lama-lama pasti sini habis. Tipis ya. Habis. Sehingga pada saat yang seharusnya naik dia, misal dia harusnya naik 3 mili, karena dia sudah berkurang setengah mili, naiknya hanya 2,5 mili. Sehingga apa? Si kaki itu Nempelnya nanggung ya. nempelnya berkurang setengah mili, nanggung dasmu. Ya awalnya kan 3 mili, karena dia sudah cekung setengah mili, jadi dia hanya 2,5 mili. Ya. Ngerti? Ya. Kadang-kadang dia bikin copot begitu, dan gigi ini akan nabrak gigi yang di sebelahnya. Oke, karena ini lepas, lihat nabrak, rompol. Gampangnya seperti itu. Siap. Terus yang kedua adalah as ini. As ini terhadap sakar ini. Kalian harus periksa ini tidak odek-odek ini, tidak longgar sekali. Longgar benar, cuman tidak kotak-kotak. Ada spelengnya ya, speleng seperti ini deleng lagi ya, sok. Ada spelengnya seperti ini ya, tapi tidak terlalu. Siap. Kalian harus cek karena itu pasti rusak. Atau ininya sudah aus. Kemudian pada crankcase-nya di sini, mana sini? Ini crankcase.
Berarti kan as ini udah kerengkes. Di situ dia duduk. Ya. Ini di sini duduknya. Siap. Oke. Pada saat ini dipasang, mesin dipasang ini, pasang ke sini. Dak, ini tidak boleh goyang. Siap. Kali ini goyang, sakarnya pun akan goyang. Oke. Itu ya. Yang kedua, tadi itu tentang cakar dan as cakar. Jadi kalau misal ini sudah goyang di situ, solusinya bagaimana Om? Dilas. Dilas ya. Iya, dibor lagi yang lurus tapi biasanya jarang. Oke, berikutnya kaki gigi rasio. Kalian lihat di bagian sudut-sudutnya ini sangat tajam guys. Di ujung atas ini tajam-tajam. Ya. Padahal ini gigi kan muter. Ini lagi muter nih. Kemudian ini dipindah masuk, geser ke atas. Dak. Nah, pada saat ini nempel ke situ, ini tajam. Iya. Pinggirnya tajam. Iya, kelihatan. Kakinya tajam. Jangan main pisau, bot. Pisau itu tajam. Nih. Das tuh. Tuh, kan jadinya ganggu. Iya. Kalian harus bikin tirus nih di sini nih, guys. Di ujung-ujung sini kalian bikin tirus. Ini tirus, ini tirus. Tidak terlalu nyudut loh. Jadi pada saat dia masuk, itu masuknya langsung terpleset untuk masuk. Seperti itu. Siap. Itu barusan. Yang ketiga adalah ini. Gigi ini kalau orang metik itu pasti dibikin longgar ya. Iya. Nah, untuk gigi-gigi yang bergeser. Kalau gigi yang berputar, ya, diperiksa juga. Dia juga harus punya speleng seperti itu. Ya, kelihatan. Oke. Tapi speleng atas bawah, bukan speleng maju mundur. Kalau maju mundurnya speleng, nih gini, maju mundur ke sana. Atas bawah itu ke sana, nih. Ini atas bawah. Ini maju mundur. Dia kan masih tetap kenceng, masih bagus. Itu harus dicek. Siap. Oke. Itu yang bikin rontok pada gigi rasio Anda. Itu ada di dalam mesin. Kalau yang bikin ngemis itu ada di luar. Di luar rengkes ya. Kopling. Itu top. Oke, apalagi kiranya ada pertanyaan lagi apa enggak? Saya udah pusing banget ini. Ada yang mau ditanyakan apa enggak, bro? Weh, takon apa cepetan nyongker masang gigi. Takon apa sih ya? Kayaknya wis kabeh, Pak. Ya, ngisi waktu apa? Ngobrol apa? Aja polos ya lah kayak mie ayam ora karo cesin kowe. Apa? Apa Pak? Ini bisa dimodif gak ini apa jenenge gula-gula biar nambah enteng lagi. Bok apa jenenge nglebokno gigine atos. Cemes. Iya. Cemes. Bisa. Caranya gimana, Pak? Caranya nanti ya, ini lagi masang ini dulu. Iya. Jadi saya sebenarnya ya kalau ada pertanyaan ya tak jawab gitu. Cuma kadang-kadang kalau kalian nggak tanya ya saya nggak ngomong gitu, men. Bukan saya pelit, saya bingung mau ngomong apa. Udah itu tok, sepele banget. Udah pakai itu tok. Pelek. Yang lain. Oh ya Pak, apa namanya? Ki apa jenenge ki? Bu. Ki apalah jenenge ki? Kalau indikasi ininya rusak, keberapa Pak? Nih, lahar ini. Iya. Ini juga penting guys. Kalian juga harus cek ini laharnya, dia sudah hancur atau belum. Nah gue. Oke ya, kalau hancur goyang ya. Tetap diindikasi. Oh iya. Iya Bok teman-teman belum ada yang tahu loh Pak. Kayak aku pemula baru ngerti Pak. Hari ini baik. Siapa maning ya? Nah, kalau udah ditutup videonya baru pada tanya. Yo, pikir. Kayaknya wis loh.
kerusakan pada cakar siapa? Kayaknya orang nana ya, paling gini AC goyang-goyang ya. Oh Cakar iya, apa? cakar gini Jarang rusak. rusak ya. Oh iya, ini mempengaruhi nggak ini ke kelonggaran ini AC? Oh tidak. Tidak mempengaruhi ya. Tidak, paling-paling bodol. Oh Tapi tidak mempengaruhi kepada ngemis. Oke, tadi pertanyaanmu gula-gula apa bisa dimodif? iya. Sebelah sini biasanya lahar, salah satunya lahar, salah satunya bukan lahar. Kalian bisa modif di sini pakai lahar. Caranya gimana? Baca artikel. Tonton channel sebelah, saya nggak akan modifin kayak gini lah. Karena ini sudah bagus. Dari pabriknya juga sudah Dari desain. jarang gagal. Kecuali kalian ingin modif matic mungkin macam-macam lah. Terlalu panjang ini tak lagi pula nggak sebegitu ngaruh juga, masih mampu. Tujuannya ngemis ya Pak? Tujuannya ngemis. Bener ngemis saya ya? membetulkan mis. Suatu saat mungkin saya akan bahas tentang modif gula-gula dan gigi rasio, tapi kali ini tidak lah, terlalu panjang guys. Oke. Dah, nggak ada lagi. Udah ada lagi Pak. Yakin? Yakin. Udah loh, nggak terbahas nih. Lihat, nggak ada apa-apanya ini motor, cuma dipasang-pasangin doang. Iya sih. Ya, udah tahu ya. Tuh. Wis. Kenapa? Iya. Ya wis tak pasang yang ben. Tunggu di untungnya dulu bukan apa dong. Siap. Terus gini, oke. Bukannya saya nyepelein, bukannya saya menggampangkan atau bagaimana gitu loh. Cuman saya masih bingung aja sampai hari ini guys. Masih banyak pencinta smash. Memang bener, smash itu motornya luar biasa kalau kalian bisa detail. Saya jujur aja saya pakai smash dari 2004 sampai 2008, 4 tahun saya pakai smash. Jadi istimewa, tapi kok kesannya kalau saya agak gimana yang ngejelasinnya, karena saya punya banyak pengalaman yang pahit, yang ya pahit manis, asam asin. Pakai pahit ya Pak? Banyak pahitnya pakai smash. Jadi aduh smash lagi, aduh dia lagi gitu loh. Tapi kalau dibilang berarti Anda ngerti banget ya Om, enggak juga, buktinya saya remuk terus gitu loh. Entah ada apa dengan smash. Tapi saya suka Suzuki sebenarnya. Smash bagus nggak Om? Bagus sekali kalau kamu sudah tahu. Lah berarti Om tahu? Ya saya tahu, tapi saya nggak mau bikin lagi. Oke. Tapi kecuali besok ada yang request ke saya, Om bikinin Om mesin smash. Oke, sini tak bikinin. Saya mau. Banter, kenceng apa enggak Om? Ya nggak tahu. Pokoknya saya bisa. Gitu. Oke, sekian dulu tentang gigi rasio smash yang suka trouble. Ini saya rekam di bulan September ya, tanggal 14. Tanggal biru sih Ki. 19. Tanggal 22. Iya. Mungkin nanti tampilnya, seharusnya ini tampil nanti di November atau di Desember. Tapi mungkin kalau saya berubah pikiran ya mungkin kalian akan nonton video ini mungkin cepet. Tapi kalau nggak cepet berarti saya nggak jadi berubah pikiran. Oke, terima kasih yang sudah dukung channel kita. Terus jangan lupa ya, tetap di share, di komen, di like, di apa saja. Intinya biar banyak yang kenal lah bahwa di sini adalah bengkelnya orang gila. Jadi terima kasih sudah nonton dan selamat malam. Oke. Yes, DJ.